Siang Pak Fegi. Selamat siang. Saya Mario Ardi Pak, dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Teknik Informatika. Nah, sekarang saya lagi mendapat salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu di Character Building, untuk mewawancarai salah satu tokoh IT mengenai bagaimana perkembangan IT di Indonesia maupun di dunia. Nah, sebenarnya tugas ini kelompok, cuma beberapa teman saya nggak bisa hadir, jadi saya selaku perwakilan kelompok saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancari. Oh, silakan. Ya. Bapak di sini sebagai sistem analis ya Pak? Ya, betul sekali. Ya, nah jadi paling enggak untuk masalah IT Bapak udah paham betul ya? Ya, kira-kira begitu. Oke. Menurut Bapak nih, bagaimana sih perkembangan IT di mata dunia? Menurut saya perkembangan IT sekarang ini cukup pesat. Iya. Jadi kalau kita membayangkan pada 20 tahun lalu, kita belum mengenal yang namanya notebook ataupun laptop, Ya. ataupun smartphone seperti sekarang ini. Nah, sedangkan sekarang kita punya semua itu, komputer yang bisa dibawa-bawa, bahkan sampai komputer yang bisa kita bawa dalam saku. Jadi menurut saya perkembangan IT cukup pesat. Bayangkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Jadi kita tidak tahu segmen IT apa saja lagi yang akan berkembang, inovasi apa lagi yang akan berkembang. Dari sisi perkembangan lapangan kerja akan tambah luas. Jadi orang-orang yang berencana untuk kuliah teknologi informasi, prospeknya masih cerah. Ya. Kemudian dari segi bisnis, orang-orang yang punya usaha juga tidak perlu khawatir karena segmen bisnis orang yang membeli atau menggunakan jasa di bidang teknologi informasi ini juga semakin banyak karena masyarakat kita semakin banyak yang melek teknologi ya. Jadi edukasinya juga makin meluas, merambah ke daerah-daerah. Semua orang udah diajak untuk belajar tentang teknologi informasi. Jadi semua orang kedepannya itu semakin bagus teknologi informasi IT. Berarti perkembangannya bisa dikatakan sangat cepat malah ya Pak? Ya, semakin cepat lagi. Semakin ke depan berarti semakin cepat. Ya. Nah, kemudian untuk segala bentuk kemajuan, perkembangan, itu paling enggak semua kan berdampak. Ya enggak Pak? Ya. Baik itu dampaknya bisa positif maupun negatif. Nah, untuk perkembangan IT sendiri, itu dampak positif dan negatifnya itu gimana Pak? Positif dan negatifnya. Saya ambil contoh untuk media sosial misalnya. Di media sosial kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain di luar kota atau bahkan di beda negara. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa tatap muka ataupun bepergian untuk sekedar berbincang-bincang. Itu positifnya. Ya. Negatifnya untuk teknologi yang sama, kadang-kadang kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita pada saat kita melakukan aktivitas interaksi itu ya. Ya. Jadi interaksi sosial yang dekat ini malah berkurang. Kadang-kadang kita mengasingkan diri untuk hanya kita bermain dengan gadget kita. Ya. Jadi kalau istilahnya itu seperti mendekatkan yang jauh, tapi juga sekaligus menjauhkan yang dekat. Ya. Ada lagi seperti yang baru-baru ini yang sedang hangat nih. Ya. Kita ada cara negara, ada yang namanya istilahnya cyber war
Di sini para hacker saling berperang, dan bukan bukan hanya kelompok-kelompok antar kelompok kecil, tapi juga antar negara. Ini negatifnya yang saya bicarakan. Jadi perkembangan IT yang pesat ini juga membawa dampak negatif kalau tidak kita antisipasi. Ya, efeknya akan sifatnya mendunia, global, seperti itu kira-kira. Iya. Jadi kalau menurut Bapak nih, ketimbang banyak positif atau negatifnya, Pak? Saya pikir dua-duanya sama-sama berjalan ya, Yang berimbang berarti ya? berimbang. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana pemerintah, kalau kita bicara Indonesia, bagaimana pemerintah itu bisa cepat tanggap, jadi undang-undang atau hukum itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan IT yang pesat ini. Jadi jelas hukumnya, kita bisa bermain di bidang IT ini dengan terstruktur dan aman. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk di Indonesia sendiri, Pak, nah sudah sejauh mana sih pemanfaatan teknologi informasinya itu sendiri untuk ya bisa kalau bisnis ya dalam menunjang bisnisnya ataupun dalam lingkungan lainnya, Pak? Yang saya lihat, misalkan untuk komunikasi, Indonesia ini negara kepulauan. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak pulau-pulau yang dibatasi oleh laut, jadi pulau, laut, pulau, laut. Nah, dengan perkembangan di IT yang di bidang komunikasi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi antar pulau, antar provinsi, dari Sabang sampai Merauke yang kebetulan juga dibagi oleh 3 zona waktu ini. Jadi saya pikir dengan adanya perkembangan IT ini di Indonesia, bagian itu positif sekali. Positif ya. Tinggal bagaimana kita masyarakat ya sama-sama ya, pemerintah maupun warga memanfaatkan perkembangan IT ini. Jadi kadang-kadang untuk masalah politik juga ikut campur dalam pemanfaatan IT ini. Nah, saya berharap perkembangan IT ini tidak terhambat oleh masalah non IT ini. Jadi semua mendapatkan manfaat gitu, masyarakat kita. Seperti itu kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Itu berarti IT di Indonesia itu cukup berkembang ya, Pak? Cukup berkembang. Ya, pesat ya. Kalau dalam segi penggunaannya itu udah maksimal belum sih, Pak, di Indonesia ini kalau menurut Bapak? Saya coba tekankan lagi tadi, masyarakat juga banyak yang teredukasi, banyak yang sudah melek teknologi. Tapi di sisi pemakaian, jadi penggunaan. Nah, masyarakat juga banyak yang melek untuk teknologi, yang cara pemakaian teknologi itu. Ya. Tapi mungkin banyak yang belum sadar untuk regulasi atau tata cara, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai undang-undang, mana yang hak patennya siapa, boleh dipakai, ya, boleh ditiru, boleh di-copy, dan lain sebagainya. Saya pikir bagian itu kurang. Ya mungkin ini ambil dari komunitas juga ya, karena tidak menginformasikan, menyebarluaskan pesan-pesan seperti ini. Karena di dunia internasional hal ini sudah berlaku kan, di berbagai negara yang teknologinya lebih maju daripada kita misalnya. Oke. Nah, kalau untuk
sumber daya IT di Indonesia itu menurut Bapak gimana, Pak? Saya pikir cukup banyak ya, 300 juta penduduk kita, dan dari tahun ke tahun semakin banyak yang mengenyam pendidikan wah tinggi di teknologi informasi ini. Prospeknya cukup banyak, cukup besar. Tinggal bagaimana kita menggunakan sumber daya ini, bagaimana kita mencari, memoleh, dan menyalurkan ke tempat yang tepat. Ya, Saya pikir seperti itu. ya, Tidak masalah penduduk yang sedikit maupun yang banyak, tapi kalau kita tidak mendidik, tidak mengarahkan ke arah yang benar, semuanya akan sia-sia, sama saja. berarti sumber daya IT di Indonesia ini bisa dikatakan udah bagus lah ya, Pak? Sudah bagus. Ya, kan ada tuh beberapa IT di Indonesia sebenarnya kan udah banyak orang Indonesia yang sebenarnya memiliki kemampuan yang bisa dikatakan udah tingkat dunia lah. Contoh beberapa hacker Indonesia itu kan cukup terkenal untuk dari Indonesia, Ya, ya kan? ya, dalam arti positif, ya. Ya. Nah, itu kan tadi kan sumber daya IT-nya kan bagus kan? Indonesia. Bagus. Nah, Kita bisa bersaing dengan negara lain. Ya. Kalau kita sudut pandangnya seperti itu ya. ya. Nah, cuma saya belum melihat Indonesia ini secara keseluruhan memang benar-benar sudah memanfaatkan sumber daya mereka yang ada ini, Pak. Seperti hacker-hacker tadi. Sebenarnya mereka kan cukup memiliki bakat dan kemampuan. Betul, betul. Seandainya mereka itu disalurkan untuk yang lebih berguna, Ya. bagi masyarakat misalnya, atau yang lebih positif lah, yang tidak sifatnya seperti ini, yang mencuri data tanpa izin, itu kan Ya. salah ya. Ya, bayangkan kalau mereka bisa disalurkan untuk membangun negara ini, Ya, pasti lebih bermanfaat. Nah, Nah, itu ya kembali ke bagaimana mereka dididik, Ya. bagaimana mereka melihat teknologi informasi ini, bagaimana mereka mendapatkan informasi ini, apakah ada andil dari pemerintah atau justru, atau mungkin karena tidak ada andil dari orang lain. Jadi mereka dengan cara interpretasi mereka sendiri, dan mereka melihat mereka melihat seperti itu, dan sepertinya di mata mereka ini pantas untuk dilakukan. Jadi mereka mencoba sendiri tanpa ada guidance. Nah, ini yang kurang di negara kita saat ini. Oh iya. Mereka tidak ada yang memandu, kemudian apa boleh buat yang harusnya orang-orang yang kita anggap tokoh di masyarakat, Ya. ini beritanya tidak positif ya. Jadi Ya. kepercayaan kita terhadap pejabat kita agak kurang, aparat pemerintah ini agak kurang, jadi mau tidak mau mengandalkan diri sendiri. Nah, ini akibatnya kalau terlalu banyak informasi tapi tidak diarahkan. Saya pikir seperti itu. Ya, berarti kurang lebih seperti itu ya, Pak. Berarti untuk bisa dikatakan untuk pemanfaatan sumber dayanya belum maksimal ya, Pak? Belum ya. Saat ini belum. Saya berharap oke lah, sekarang ini belum, tapi Ya. ke depannya akan lebih bagus, karena orang kalau dikasih teknologi bagus tapi tidak tahu cara menggunakannya, ya kurang lebih seperti ini. Ya. Tidak tahu cara menggunakannya yang benar. Nah, seperti ini lah. Ya. Jadi masih ada harapan untuk anak cucu kita. Ya. Oke, saya rasa itu aja, Pak, wawancara saya. Nah, saya mohon maaf kalau ada kata-kata
kurang berkenan. Tidak ada. Akhirnya kata, kita ucapkan terima kasih ya Pak. Oh, terima kasih, sama-sama. Ya.